Sejarah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah dengan intinya yang sering disebut Bumi Mataram. Daerah ini dikelilingi oleh pegunungan, seperti Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, dan Pegunungan Sewu. Daerah ini juga dialiri oleh banyak sungai, seperti Sungai Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo dan Sungai Bengawan Solo. Itulah sebabnya daerah ini sangat subur. Kerajaan Mataram kuno atau juga yang sering disebut Kerajaan Medang merupakan kerajaan yang bercorak agraris. Tercatat terdapat 3 wangsa atau dinasti yang pernah menguasai Kerajaan Mataram kuno, yaitu Wangsa Sanjaya, Wangsa Shailendra, dan Wangsa Isana. Wangsa Sanjaya merupakan pemeluk agama Hindu beraliran Shiva, sedangkan Wangsa Shailendra merupakan pengikut agama Buddha. Wangsa Isana sendiri merupakan wangsa baru yang didirikan oleh Empu Sindok. Raja pertama Kerajaan Mataram kuno adalah Sanjaya yang juga merupakan pendiri Wangsa Sanjaya yang menganut agama Hindu. Setelah wafat, Sanjaya digantikan oleh Rakai Panangkaran yang kemudian berpindah agama Buddha beraliran Mahayana. Saat itulah Wangsa Shailendra berkuasa. Pada saat itu baik agama Hindu dan Buddha berkembang bersama di Kerajaan Mataram kuno. Mereka yang beragama Hindu tinggal di Jawa Tengah bagian utara. Dan mereka yang menganut agama Buddha berada di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Wangsa Sanjaya kembali memegang tangku kepemerintahan setelah anak Raja Samaratungga, Pramudawardhani, menikah dengan Rakai Pikatan yang menganut agama Hindu. Pernikahan tersebut membuat Rakai Pikatan maju sebagai raja dan memulai kembali Wangsa Sanjaya. Rakai Pikatan juga berhasil menyingkirkan seorang anggota Wangsa Shailendra bernama Balaputradewa yang merupakan saudara Pramudawardhani. Balaputradewa kemudian mengungsi ke kerajaan Sriwijaya yang kemudian menjadi raja di sana. Wangsa Sanjaya berakhir pada masa Rakai Sumba Dyahwawa. Berakhirnya kepemerintahan Sumba Dyahwawa masih diperdebatkan. Terdapat teori yang mengatakan bahwa pada saat itu terjadi bencana alam yang membuat pusat kerajaan Mataram hancur. Empu Sindok pun tampil menggantikan Rakai Sumba Dyahwawa sebagai raja dan memindahkan pusat kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur dan membangun wangsa baru bernama Wangsa Isana. Pusat kerajaan Mataram kuno pada awal berdirinya diperkirakan terletak di daerah Mataram atau dekat Yogyakarta sekarang. Kemudian pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dipindah ke Mamrati atau daerah Kedu. Lalu, pada masa pemerintahan Dyah Balitung sudah pindah lagi ke Pohpitu atau masih di sekitar Kedu. Kemudian pada zaman Dyahwawa diperkirakan kembali ke daerah Mataram. Empu Sindok kemudian memindahkan Istana Medang ke wilayah Jawa Timur sekarang. Letak dan wilayah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah dengan intinya yang sering disebut Bumi Mataram. Daerah ini dikelilingi oleh pegunungan, seperti Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi Merbabu, Gunung Lawu, dan Pegunungan Sewu. Daerah ini juga dialiri oleh banyak sungai, seperti Sungai Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo, dan Sungai Bengawan Solo. Itulah sebabnya daerah ini sangat subur. Silsilah Raja-Raja Kerajaan Mataram kuno. Daftar Raja-Raja Medang menutur teori Slamet Muljana adalah sebagai berikut. 1. Sanjaya merupakan pendiri Kerajaan Medang. 2. Rakai Panangkaran, awal berkuasanya Wangsa Shailendra. 3. Rakai Panunggalan alias Daranindra. 4. Rakai Warak alias Samaragrawira. 5. Rakai Garung alias Samaratungga. 6. Rakai Pikatan suami Pramudawardhani, awal kebangkitan Wangsa Sanjaya. 7. Rakai Kayuwangi alias Dyah Lokapala. 8. Rakai Watuhumalang. 9. Rakai Watukura Dyah Balitung. 10. Empu Daksa. 11. Rakai Layang Dyah Tulodong. 12. Rakai Sumba Dyahwawa. 13. Empu Sindok, awal periode Jawa Timur. 14. Sri Lokapala, merupakan suami dari Sri Isana Tunggawijaya. 15. Makutawangsawardhana. 16. Dharmawangsa Teguh, berakhirnya Kerajaan Medang. Pada daftar di atas hanya Sanjaya yang memakai gelar Sang Ratu. Sedangkan raja sesudahnya memakai gelar Sri Maharaja. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno. Terdapat 2 sumber utama yang menunjukkan berdirinya Kerajaan Mataram kuno, yaitu berbentuk prasasti dan candi-candi yang dapat kita temui sampai sekarang ini. Adapun untuk prasasti, Kerajaan Mataram kuno meninggalkan beberapa prasasti, diantaranya 1.
Prasasti Canggal ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di Desa Canggal Berangka tahun 732 Masehi. Prasasti Canggal menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sansekerta yang isinya menceritakan tentang pendirian lingga atau lambang Shiva di Desa Kunjarakunya oleh Raja Sanjaya, dan di samping itu juga diceritakan bahwa yang menjadi raja sebelumnya adalah Sana yang digantikan oleh Sanjaya anak Sannaha atau saudara perempuan Sana. 2. Prasasti Kalasan ditemukan di Desa Kalasan Yogyakarta Berangka tahun 778 Masehi, ditulis dalam huruf Pranagari atau India Utara dan bahasa Sansekerta. Isinya menceritakan pendirian bangunan suci untuk Dewi Taraf dan biara untuk pendeta oleh Raja Pangkaran atas permintaan keluarga Syailendra, dan Panangkaran juga menghadiahkan Desa Kalasan untuk para sangga atau umat Buddha. 3. Prasasti Mantiasih ditemukan di Mantiasih Kedu, Jawa Tengah Berangka 907 Masehi yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Isi dari prasasti tersebut adalah daftar silsilah Raja-Raja Mataram yang mendahului Rakai Watukuradiah Balitung, yaitu Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan, Rakai Warak, Rakai Garung, Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi dan Rakai Watuhumalang. 4. Prasasti Klurak ditemukan di Desa Prambanan Berangka 782 Masehi, ditulis dalam huruf Pranagari dan bahasa Sansekerta. Isinya menceritakan pembuatan Akra Manjusri oleh Raja Indra yang bergelar Sri Sanggramadananjaya. Selain prasasti, Kerajaan Mataram kuno juga banyak meninggalkan bangunan candi yang masih ada hingga sekarang. Candi-candi peninggalan Kerajaan Medang antara lain Candi Kalasan, Candi Plaosan, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Sambisari, Candi Sari, Candi Kedulan, Candi Morangan, Candi Ijo, Candi Barong, Candi Sojiwan. Dan tentu saja yang paling kolosal adalah Candi Borobudur, peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Dari hasil budaya dan peninggalannya, kerajaan ini meninggalkan berbagai prasasti dan hasil budaya yang sampai sekarang masih ada. Prasasti-prasasti Kerajaan Mataram kuno. Sebagai salah satu kerajaan terbesar di Indonesia, Mataram banyak sekali meninggalkan benda-benda bersejarah, termasuk juga prasasti. Dan berikut di antaranya. Prasasti Canggal. Prasasti Canggal atau juga disebut Prasasti Gunung Wukir atau Prasasti Sanjaya, adalah prasasti Berangka tahun 654 Saka atau 732 Masehi yang ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di Desa Kadiluwih, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ini menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini dipandang sebagai pernyataan diri Raja Sanjaya pada tahun 732 sebagai seorang penguasa universal dari Kerajaan Mataram kuno. Prasasti Kelurak. Prasasti Kelurak Berangka tahun 782 Masehi dan ditemukan di dekat Candi Lumbung, Desa Kelurak, di sebelah utara Kompleks Percandian Prambanan, Jawa Tengah. Keadaan prasasti Kelurak sudah sangat aus, sehingga isi keseluruhannya kurang diketahui. Secara garis besar, isinya tentang didirikannya sebuah bangunan suci untuk Arca Manjusri atas perintah Raja Indra yang bergelar Sri Sanggramadananjaya. Menurut para ahli, yang dimaksud dengan bangunan tersebut adalah Candi Sewu, yang terletak di Kompleks Percandian Prambanan. Prasasti Mantiasih. Prasasti ini ditemukan di Kampung Mateseh, Magelang Utara, Jawa Tengah dan memuat daftar silsilah Raja-Raja Mataram sebelum Raja Balitung. Prasasti ini dibuat sebagai upaya melegitimasi Balitung sebagai pewaris tahta yang sah, sehingga menyebutkan raja-raja sebelumnya yang berdaulat penuh atas wilayah Kerajaan Mataram kuno. Dalam prasasti ini juga disebutkan bahwa Desa Mantiasih yang ditetapkan Balitung sebagai desa perdikan atau daerah bebas pajak. Di Kampung Mateseh saat ini masih terdapat sebuah lumpang batu, yang diyakini sebagai tempat upacara penetapan Sima atau desa perdikan. Selain itu disebutkan pula tentang keberadaan Gunung Susundara dan Wukir Sumbing atau sekarang Gunung Sindoro dan Sumbing. Kata Mantiasih sendiri dapat diartikan beriman dalam cinta kasih. Prasasti Kayu Muwungan atau Karang Tengah. Prasasti Kayu Muwungan adalah sebuah prasasti pada 5 buah penggalan batu yang ditemukan di Dusun Karang Tengah, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Sehingga lebih dikenal juga dengan nama Prasasti Karang Tengah.